Beberapa kabar bagus tentunya sangat disambut baik oleh bank sentral kaitannya dengan BOJ atau Bank of Japan. Tapi ya ada kabar yang relatif kurang pasti sehingga membuat kenapa Fed sampai saat ini bertahan dan mungkin kita akan melihat hal tersebut sampai bulan Maret. Tapi ada juga hal yang cukup menarik. Volatility masih tetap akan terfokus dengan apa yang disampaikan ataupun yang direncanakan oleh Donald Trump. Ulasannya berikut ini. So, kali ini Trump mengincar Iran, tapi sepertinya ini adalah cerita lama yang terulang kembali. Artinya kita mungkin sudah tidak heran, tidak terkaget-kaget dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump atau mungkin akan dilakukan oleh Donald Trump. Kaitannya dengan Iran. Seperti yang kita ketahui bersama, di era kepemimpinan pertama kalinya Donald Trump di tahun 2017 sampai 2021, Trump cukup sentimen, ya bisa dibilang sentimen cukup keras ya untuk Iran dan bahkan melakukan embargo sehingga akhirnya Iran tidak bisa mengekspor produksi minyaknya keluar. Nah, ini yang juga kemungkinan akan dilakukan di periode yang kedua ini atau di term kedua ini. Salah satunya mungkin misinya adalah untuk meredam supaya tidak terjadinya peperangan. Ya, sebetulnya konteksnya positif ya, dan itu adalah optimis untuk geopolitik yang relatif lebih reda. Tapi coba bayangkan kalau misalkan ternyata sebelumnya sudah dicabut dan juga relatif bisa dibilang sudah cukup melunak terkait dengan sikap Amerika terhadap Iran, tapi ternyata akan kembali diterbitkan executive order untuk memerintahkan Menteri Luar Negeri nantinya mengkampanyekan kembali. Arahnya adalah lebih sama atau kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di 2017, yaitu melarang ekspor minyak Iran. Tapi tentunya akan ada beberapa catatan. Ini kaitannya tidak jauh-jauh dari apa yang dicurigai oleh global, kaitannya dengan kepemilikan senjata nuklir Iran dan juga pengayaan uranium. Lagi-lagi isu yang masih tetap sentral dan bahkan isu lama. Tapi mungkin ini akan menjadi jalan ataupun jembatan yang terbaru. Apakah nantinya Donald Trump akan memaksa Iran untuk mengikuti semua keinginan dari Amerika atau tidak? Yang jelas, satu sisi teman-teman, inilah yang juga membuat kenapa harga minyak mengalami lonjakan ataupun rebound dari level terendah $70, kemudian rebound sampai level $73. Padahal ya seperti kita ketahui bersama 2 atau 3 minggu lalu kita dapatkan pernyataan dari Donald Trump yang jelas-jelas menyentil kepada Arab Saudi dan bahkan meminta untuk diturunkannya harga minyak. Tentunya dengan sikap yang seperti ini, terlebih juga ini adalah kali kedua setelah kemarin sempat mengumumkan kebijakan tarif, membuat harga minyak kecenderungannya melonjak. Jadi kira-kira apakah ini strategi yang memang dilakukan secara random oleh Trump? Satu sisi dia akan mensiasati supaya mungkin Iran akan memberikan keinginan dari Donald Trump, yaitu untuk memaksa produksi yang relatif lebih banyak sehingga akhirnya menurunkan harga minyak. Nah, kita tidak tahu, tapi intriknya kurang lebih terbacanya adalah arahnya ke sana. Bisa jadi nantinya ini adalah pemicu untuk deal-dealan ataupun kesepakatan baru antara Amerika dengan Iran yang mungkin mereka sudah sempat kecewa atau Donald Trump sudah sempat kecewa dengan keputusan dari OPEC kemarin mempertahankan pemangkasan produksi. Saya yakin mungkin dari sisi produsen semuanya ingin harganya relatif lebih tinggi, tapi di sisi lain dengan harga yang relatif tinggi itu juga akan memicu terkait dengan inflasi yang relatif lebih tinggi lagi. Sehingga itu yang dikhawatirkan oleh Donald Trump akan memicu resesi secara global. Nah, di sisi lain, Trump ceritanya akan mengambil alih Gaza dan itu disampaikan setelah dalam pertemuan kemarin dan juga makan malam dengan Netanyahu. Jadi ceritanya mereka berdua berdiskusi kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya setelah terjadinya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Nah, tapi poin utama yang di sini yang saya lihat adalah kesepakatan mereka berdua kaitannya untuk menyingkirkan Hamas atau yang mengeliminate gitu ya, atau membinasakan Hamas. Tapi kalau kita coba cek lagi alasan utama dari Donald Trump untuk menguasai ataupun mengambil alih Gaza, mungkin tujuannya cukup positif ya, kaitannya dengan meratakan lokasi, kemudian membangun ulang, menciptakan pembangunan ekonomi. That means positive of course. Lalu kemudian juga akan menciptakan lapangan kerja di daerah sana dengan perumahan-perumahan bagi orang-orang yang berdomisili ataupun berada di daerah tersebut. Tapi garis besarnya di sini adalah ada kalimat yang cukup membuat saya agak ragu ataupun agak mencurigai. Kaitannya dengan bahwa AS atau Amerika akan mengambil alih jalur Gaza dan memilikinya. Ya, kalimat memiliki artinya ini akan kecenderungannya akan menghak ataupun mengakuisisi salah satu wilayah ataupun salah satu negara. Ya, ceritanya sih kalau seperti ini berarti mengambil alih satu kawasan untuk diakui sebagai wilayah dia.
Kalau ini terjadi, yang dikhawatirkan oleh beberapa pengamat adalah kemungkinan akan memicu kekhawatiran meningkatnya konflik baru. Nah, yang kita tidak tahu adalah siapa dan apa yang kemungkinan akan terjadi ke depannya. Tapi yang jelas, Amerika mengklaim bahwa akan banyak negara yang akan bergabung dalam persetujuan Abraham atau Abraham Accords. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan konflik, maka mungkin ini adalah medium termnya. Tapi untuk jangka pendek, mungkin kita tidak akan melihat hal tersebut sebagai konflik ataupun yang berpotensi konflik. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari data-data ekonomi yang terbaru, ini kaitannya dengan BOJ teman-teman. Jadi ceritanya, seperti kita ketahui, mereka lagi mencari alasan ya untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, dan salah satu alasan yang paling utama adalah didorong oleh kenaikan upah yang konsisten, kemudian mendukung untuk kenaikan inflasi mencapai target mereka 2%. Nah, sebetulnya dari tanda-tanda tersebut, kurang lebih 1 atau 2 minggu terakhir kita sudah dapatkan beberapa data yang relatif sangat mendukung. Nah, pagi ini kita dapatkan kalimat yang sangat sama dan juga laporan data yang semakin melimpah untuk mendukung kenaikan suku bunga dari BOJ. Salah satunya adalah dari masalah upah, labor cash earnings yang meningkat sampai 4,8%, bayangkan naik dari 3,0%. Ekspektasinya padahal cuma mengharapkan kenaikan 3,6%, tapi yang didapat adalah 4,8%. Jelas ini peningkatan signifikan dan sangat disambut baik oleh BOJ atau Bank of Japan. Yang kedua adalah terkait dengan service PMI. Sektor jasa ternyata melalui peningkatan ke 53,0 dari 50,9. Seperti kita ketahui, kalau misalkan data indeksnya berada di atas 50, itu berarti kondisinya adalah ekspansi. Kalau misalkan ekspansi, itu berarti ada peningkatan ataupun pertumbuhan dalam ekonomi. Sehingga inilah alasan mendasar yang memungkinkan beberapa pejabat dari BOJ, bahkan termasuk mantan dari pejabat BOJ, memperkirakan kemungkinan ini akan sangat-sangat mendukung untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Bahkan mantan pejabat BOJ sendiri, yaitu Hideo Hayakawa, mengatakan ada kemungkinan potensinya BOJ bisa menaikkan lebih tinggi daripada perkiraan. Ya, semula mungkin market ataupun pengamat ekonomi memperkirakan hanya akan ada kenaikan sampai at least 1% lalu kemudian stop. Ternyata kalau misalkan kita lihat dari data-data ekonomi yang ada, Hayakawa merasa yakin bahwa ini kemungkinan tidak akan berhenti di 1%, bahkan proyeksinya kemungkinan bisa sampai 2,5%. Nah, berarti bukan hanya 1 kali ataupun 2 kali kenaikan, melainkan mungkin ada beberapa kali kenaikan. Tapi Hayakawa meyakini 2025 cukuplah untuk 2 kali kenaikan kembali. Dan itu berarti kalau misalkan dilihat antara Juli atau akhir tahun. Ya, mungkin 2 kali itu. Nah, tapi juga hati-hati, karena di bulan Maret kita akan dengarkan terkait dengan perjanjian ataupun kesepakatan kenaikan upah, dan kemungkinan itu baru akan terrealisasi di bulan Maret. Kalau misalkan itu terwujud, maka perkiraan saya mungkin akan terulang lagi dengan apa yang terjadi di periode 2024 yang lalu, yaitu kenaikan suku bunga di bulan Maret. Nah, hanya saja kalau misalkan kita bicara tentang bulan Maret, sepertinya sudah terwakili atau bakal lebih cepat di bulan Januari kemarin dengan kenaikan, sehingga Maret bisa saja jeda, barulah kemudian di bulan Mei ataupun di bulan Juli kenaikan berikutnya. Nah, apapun itu, perhatikan setiap data yang berkembang, dan menurut Hayakawa, salah satu komitmen ataupun salah satu alasannya juga terkait dengan ketidakpastian pemerintahan Trump. Ya, akan banyak hal ataupun isu-isu yang sangat berkembang terkait dengan kebijakan dari pemerintahan Trump tersebut. Nah, di sisi lain, kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh BOJ yang cukup yakin menaikkan suku bunga, justru Fed juga, relatif ragu ya. Kalau lihat dari pernyataan Wakil Ketua Jefferson mengatakan bahwa Fed tidak perlu terburu-buru. Saya rasa semua sepakat di dalam Fed tersebut menginginkan dampak dari ekonomi terlihat lebih dulu, terutama kaitannya imbas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru, yaitu Donald Trump. Kalau misalkan mungkin tidak memicu kepada inflasi, kemudian proses disinflasi tetap berlanjut, ya saya rasa ini kuncinya yang paling utama seperti yang disampaikan oleh Powell. Kemudian mereka akan eksekusi untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Tapi selama itu tidak terwujud, maka kemungkinan mereka harus bersikap hati-hati, sehingga Jefferson di sini menegaskan kembali apa yang direncanakan ataupun ditargetkan oleh Fed. Mereka akan bersikap hati-hati karena sehubungan dengan kondisi ekonomi yang masih cukup kuat, tapi juga agak sedikit pesimis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru. Artinya akan ada gejolak
di mana posisi tersebut akan mengancam kepada inflasi. Walaupun dengan demikian Jefferson cukup yakin inflasi atau proses disinflasi akan relatif berlanjut. Nah, suku bunga pun diperkirakan akan tetap turun sampai pertengahan tahun. Nah, tapi kalau misalkan lihat dari beberapa data ekonomi, tentunya data ekonomi tadi malam tidak bisa terpisahkan juga untuk rangkaian berikutnya di malam hari nanti dan termasuk non-farm payroll. Oke, ekonomi data untuk hari ini kita sudah dapatkan data dari ABI ya, atau crude oil stock dari versi swasta yang ternyata melonjak ke 5 juta. Inilah sebabnya kenapa saya lebih prefer untuk percaya kepada data daripada efek geopolitik yang belum menentu. Artinya di situ kenaikan mungkin diakibatkan oleh berita Iran tadi, tapi secara spesifik gara-gara data crude oil stock ini melimpah, maka kemungkinan itu akan melemahkan kembali harga minyak. Sehingga kemungkinan potensi untuk hari ini saya rasa level $70 akan kembali disentuh atau bahkan ditembus. Nah, catatannya di malam hari nanti kita akan dapatkan data inventory minyak versi EIA yang tentunya biasanya akan relatif berbeda dengan data versi swasta ini. Oke, yang kemudian yang kedua adalah Caixin Service PMI dari China yang ternyata rilisnya adalah 51,0, lebih rendah daripada ekspektasi 52,3 dan turun dari previous 52,2. Itu pula yang menyebabkan kenapa Hang Seng sempat tergelincir, tapi mungkin sekarang ini sudah mulai stabil kembali. Nah, satu sisi teman-teman yang harus kita lihat adalah berikutnya kita akan perhatikan PMI service dari zona Eropa dan juga Inggris yang kemungkinan akan dirilis relatif stabil atau bahkan cenderung sedikit saja melemah. Tapi khusus untuk Inggris mungkin ada harapan untuk menaik ataupun peningkatan tipis ya. Nah, hanya saja di sini mungkin kedua data dari kedua kawasan tersebut tidak akan terlalu membuat ataupun mendorong kenaikan signifikan terhadap euro ataupun pound sterling. Karena mungkin yang saat ini terjadi adalah pelemahan US dollar sehingga mendukung penguatan dari keduanya. Nah, juga hati-hati karena besok kita akan melihat langsung dan juga mencermati apa yang akan disampaikan oleh BOE atau Bank of England terkait dengan suku bunganya. Proyeksinya adalah pemangkasan 25 basis point dan diharapkan mereka masih akan membuka kembali keran untuk penurunan suku bunga. Sehingga saya rasa sangat wajar kalau misalkan kita anggap pound sterling hari ini sampai besok mungkin buy on rumor, sell on fact sampai at least pengumuman suku bunga. Jadi kenaikan lalu kemudian dia dibanting turun setelah pengumuman suku bunga besok malam. Oke, kemudian nanti malam ada ADP. Ini yang dinanti-nanti karena juga akan dikorelasikan dengan apa yang diwujudkan non-farm payroll di hari Jumat. Oke, catatannya adalah ini perkiraannya naik 148 dari 122. Kalaupun misalkan datanya relatif tinggi, bagi saya kalau misalkan tidak lebih dari 200.000, kemungkinan kita akan mendapatkan kenaikan US dollar relatif terbatas. Tapi sebaliknya, kalau misalkan datanya turun, maka yang dibutuhkan adalah penurunan di bawah level 120.000. Supaya apa? Supaya itu akan lebih nendang dan akhirnya emas ataupun saham bisa mengalami kenaikan signifikan. Nah, di malam hari juga kita akan lihat data dari PMI Service dan juga ISM Service PMI. Nah, keduanya seperti biasa ya, kalau misalnya kita korelasikan, maka yang paling kena kepada market atau yang volatile kepada market itulah data versi ISM. Ya, berarti di jam 10 malam. Nah, bukan berarti 2145 Anda bisa mengabaikan. Kemungkinan gejolaknya akan terlihat 15 menit sebelumnya. Jadi kalau misalkan lihat dengan versi S&P menguat, maka kita perkirakan mungkin ISM mungkin bisa saja akan mengalami penguatan juga. Tapi sebaliknya, bisa juga justru kondisinya akan berlawanan. Nah, jadi hati-hati. Dengan demikian, kalau misalkan volatility ingin lebih besar, saya lebih cermati data versi ISM. Oke, berarti OPEC meeting sudah selesai. Kita punya dua agenda yang paling penting untuk minggu ini. Tersisa dengan BOE atau Bank of England. Kita akan lihat apakah mereka akan dovish. Lalu kemudian data NFP. Apakah dia akan mendukung untuk penguatan US dollar. Dan itu berarti saatnya emas terkoreksi seperti yang kemarin kita jelaskan. Atau justru kita punya kesempatan untuk melihat kembali emas mengamuk sampai minggu kedua Februari.